Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada sore hari ini kita semua boleh ada di semua karena anugerah daripada Tuhan, amin. Dan kami mengucapkan selamat sore, selamat datang pada Bapak Pendeta Wahyudi beserta Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Bapa. Engkau sungguh Allah yang kami sembah, yang kami berikan Allah yang luar biasa. Kami rindu datang ke hadirat Engkau Tuhan untuk memuji, mengagungkan nama-Mu, bersyukur kepada Engkau. Kami bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Kami undang Bapak Ibu berdiri.
sungguh bangga punya anak seperti Engkau. Karena Kau bersyukur senantiasa padamu Tuhan Yesus. Dan kami akan dapat bersukacita. Terima kasih Bapa, kami akan memuji dan melakukan nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita puji Tuhan Maha Esa.
kami berserah diri kami kami terima kami sangat bersyukur dan terima kasih Bapak atas kesiapan kami yang berdiri kami. Sangat bersyukur pada waktu ini Tuhan kami tidak banyak membutuhkan tata nama. Biarlah ujian menjadi semangat yang dapat menjadi hal yang kita tidak punya Bapak. Dan kami akan berkorbannya Bapak. Teruskan kami Bapak yang bersyukur kami akan berlipat kali ganda sesuai janji itu Bapak. Terima kasih Bapak kami akan berkorban menjadi dalam nama Tuhan kami. Haleluya. Amin.
pujian-pujian kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan sebentar kami anak akan mendengarkan firman-Mu, biar kami boleh membuka hati kami, biar taburan firman-Mu boleh tertanam di tanah yang subur dan boleh menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu sebagai pelantar firman-Mu saja, tapi biar Engkau sendiri yang menyampaikan, Engkau yang berfirman pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, saudara, tadi sudah diperkenalkan nama saya Pendeta Wahyudi. Saya 2 kali ayat firman Tuhan, kalau nggak salah 3 atau 3 bulan yang lalu sudah saya firman Tuhan tentang kesetiaan. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan tema Yesus adalah pintu. Saudara, saya percaya kita semua tahu ya, pintu itu. Bagaimanapun bagusnya rumah itu, kalau rumah itu nggak ada pintunya, maka rumah itu nggak akan ada manfaatnya. Ya, orang nggak bisa masuk. Tapi sekalipun rumah itu sederhana, orang bisa masuk dan keluar melalui pintu itu, maka rumah itu menjadi sesuatu yang berharga, yang berguna. Nah, kita akan baca di Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Saudara, ayat ini mengatakan bahwa Yesus itu dianya satu-satunya jalan untuk menuju keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jadi gampangnya gini, Yesus mau menyampaikan kepada orang-orang yang ada pada saat itu, kepada kita yang ada pada saat itu, katakan bahwa aku dulu satu-satunya jalan untuk menuju kepada keselamatan, satu-satunya jalan untuk engkau memperoleh hidup yang kekal. Banyak orang yang masih mencari-cari, saudara, jalan ke surga itu mana? Kalau kita orang ditanya, nanti kamu kalau mati, kamu nanti masuk surga apa enggak? Enggak ngerti ya. Moga-moga Prabu surga. Nanti kan ditimbang mana yang berat, mana yang ringan. Nah, kalau kebaikan kita banyak, nanti kita masuk surga. Firman Tuhan katakan bahwa kebaikan manusia seperti kain lara. Sekalipun kita baik kayak apa, kalau kita tidak menerima juru selamat, manusia tidak bisa menerima keselamatan tersebut. Jadi di sini Yesus mengatakan bahwa Dialah satu-satunya, bukan salah satu, tapi satu-satunya untuk orang yang memperoleh keselamatan. Apa maksud Yesus mengatakan aku adalah pintu? Dalam bahasa sederhana artinya adalah Dia adalah satu-satunya jalan untuk mencapai Allah. Yang kedua, Dia adalah satu-satunya pintu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi berikutnya, siapa saja yang percaya kepadanya akan memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Siapa yang memiliki Dia memperoleh hidup yang kekal. Ini jaminan kita. Jadi jangan ragu-ragu. Jangan karena ini orang meninggalkan Tuhan Yesus. Karena Dia katakan, akulah pintu, akulah satu-satunya jalan kalau engkau ingin sampai kepada surga. Nah, kita akan melihat apa dan fungsi daripada itu, saudara. Yang pertama, fungsi itu adalah akses masuk dan keluar. Ya, ini ayatnya sudah kita baca. Nah, kalau kita baca di Ulangan 28 ayat yang ke-6, Ulangan 28 ayat yang ke-6 dikatakan, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jadi pada saat masuk juga pada saat keluar diberkati. Siapa yang nggak senang, saudara? Saya tidak mengajarkan tentang kemakmuran, tetapi kita di sini kita berbicara bahwa Yesus mengatakan Dia adalah satu-satunya pintu untuk orang akses, bukan saja masuk dalam kerajaan surga, tapi akses untuk dia ini menerima berkat. Tetapi kalau kita baca di Ulangan, ini pasal yang 28 ayat yang ke-6 ini,
Kalau kita lihat ayat yang pertama, dikatakan bahwa kalau engkau mendengarkan suara Tuhanmu dengan baik dan melakukannya, maka berkat-berkat ini akan diberikan kepadamu. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam dan seterusnya itu janji-janji berkat. Tapi Tuhan katakan, kalau engkau mendengarkan firman yang aku sampaikan dan kamu melakukan firman itu dalam kehidupanmu sehari-hari, maka janji-janji berkat itu akan diberikan dalam kehidupan orang percaya, termasuk pada saat kita masuk dan pada saat kita keluar. Jadi nggak ujuk-ujuk kita menerima berkat, tetapi ada syaratnya. Kalau orang hanya ingin berkat saja tetapi tidak mau mendengar, tidak mau melakukan firman Tuhan, maka hal itu tidak akan terjadi. Kita katakan Yesus baik, Dia Allah yang setia, Allah yang menolong kita, tetapi yang dipertanyakan kehidupan kita, sudahkah kita menjadi anak Tuhan yang baik? Dia sudah menyatakan dirinya, Dialah itu, apakah kita mau masuk melalui pintu tersebut? Kan Tuhan tidak pernah memaksa orang percaya kepadanya. Dia katakan, marilah kepadaku semuanya menyusu, mari yang masuk silakan. Dia dikatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka, dia tidak pernah menggedor, dia tidak pernah mendobrak pintu hati manusia, tetapi dia mengetuk dengan lembut. Dia mengetuk pintu hati kita. Apakah kita mau membuka hati kita untuk Tuhan? Apakah kita mau menerima Dia? Apakah kita mau mendengar dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya perumpamaan tentang bangunan. Ada orang yang membangun rumah, ada yang membangun rumah di atas batu atau ada pondasinya. Tetapi ada juga orang yang membangun di atas pasir yang tidak ada pondasinya. Maka rumah itu sama-sama jadi. Itu ada saat ada angin, ada saat ada air hujan, maka rumah yang ada pondasi yang dibangun di atas batu, rumah itu kokoh. Tetapi rumah yang dibangun di atas pasir atau nggak ada pondasinya, roboh, hancur rumah itu. Yesus katakan apa? Kalau orang mendengarkan tetapi tidak melakukan firman Tuhan, mereka sama seperti membangun rumah di atas pasir. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita nggak cukup mendengarkan firman itu, tetapi firman itu boleh kita tanamkan dalam hati kita dan kita melakukan di keluarga, di masyarakat, di tempat di mana kita bekerja. Kalau di gereja nggak ada orang sing suka misu, saudara di gereja misu tukaran karo bojone, tukaran karo kancane nggak ono, saudara. Tapi lek ini jogo hubungannya orang ngerti. Lek nang gereja manis-manis guyu seneng ya, shalom, haleluya, putih terus. Tapi lek ini jogo aku ngerti. Kita yang tahu. Kita jangan ngomong, itu kayak bapak, itu kayak ibu itu. Firman itu bagi kita. Mari kita koreksi, kita introspeksi hidup kita. Apakah kita hanya mendengarkan? Kalau semua orang bisa mendengarkan, tetapi satu untuk melakukan ini nggak gampang. Haleluya, haleluya. Tapi melakukan itu ya, saya sebagai hamba Tuhan juga seperti itu. Tetapi kita mau belajar. Bukan berarti yang menyampaikan firman itu lebih super daripada saudara. Tidak. Apakah yang menyampaikan firman itu lebih suci daripada saudara? Belum tentu. Tetapi mari firman Tuhan itu bagi saudara, bagi saya untuk apa ya? Metani artinya awake dhewe. Delok artinya awake dhewe, ojo delok artinya ngancani. Kita mau berusaha melakukan firman Tuhan itu. Maunya orang ini diberkati, tetapi nggak mau melakukan firman Tuhan.
Bermotor banyak mengasihi, mengampuni dan sebagainya banyak sekali. Buah-buah roh, sudahkah kita melakukan buah roh tersebut? Sudahkah kita memiliki kasih? Sudahkah kita memiliki sukacita? Sudahkah kita memiliki damai sejahtera dan yang lain? Sudahkah kita memiliki penguasaan diri? Menguasai diri. Musuh yang paling besar, musuh yang paling berat itu bukan orang lain, saudara. Bukan sesama kita, tapi musuh yang paling berat, sing paling ada itu menguasai awake diri. Menguasai diri kita itu yang paling berat. Musuh yang paling berat itu menundukkan diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan orang bisa merobohkan benteng, bisa mengalahkan musuh, tetapi untuk menguasai diri sendiri itu gak mudah. Itu musuh yang paling berat bagi kita. Ego kita, emosi kita. Pada saat kita disakiti orang, pada saat kita dilukai orang, kadang-kadang saya berpikir, aku untuk orang Kristen cepat ngempeng, untuk harus bertobat, kamu jadi preman, ini sabar, penguasaan diri itu nggak mudah. Nah, di sini Yesus katakan di Ulangan 28 ayat yang ke-6, diberkati engkau masuk dan pada saat keluar, tetapi saatnya kita mau menjadi pendengar dan pelaku firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya, saudara, kita lihat apa fungsi daripada pintu. Pintu itu adalah untuk keamanan, saudara. Ya, saya percaya kalau saudara malam hari mau tidur, itu pasti saudara tutup, dikunci. Saudara mau pergian, mau kerja, pintu dikunci. Mungkin kuncinya dikasih kunci sih paling kuat. Ya itu gak cukup, lebih aman lagi digembok sampai pintu gembok jadi aman, saudara. Supaya aman. Belum lagi di depan itu masih ada pintu gerbang, dikunci. Tujuannya apa? Supaya aman. Coba saudara tidur terus tidur. Kalau rumah dikunci apa turun? Turun nggak tenang, saudara. Karena kita merasa nggak aman kalau pintu rumah kita belum tertutup. Kita baca di Amsal 14 ayat yang ke-26. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ini jaminan Tuhan. Janji Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Dikatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Perlindungan Tuhan diberikan dalam kehidupan orang-orang percaya, mereka yang takut akan Tuhan. Takut Tuhan itu nggak podo kalau wedi karo bojone, enggak, saudara. Wedi karo setan enggak sama. Takut akan Tuhan itu nggak seperti itu. Takut akan Tuhan bukan seperti pada saat kita malam-malam mau keluar, aduh wedi aku ono iki ono kendruwo. Wedi bukan takut seperti itu. Takut akan Tuhan itu artinya kita ini melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Itu namanya takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan dikatakan janji ketentraman, janji perlindungan, janji perlindungan daripada Tuhan itu akan diberikan dalam kehidupan saudara dan saya. Perlindungan manusia terbatas, saudara. Beberapa hari Sabtu kita tahu ya perang antara Amerika, Israel sama Iran. Pada saat hari Sabtu malamnya kalau nggak salah, bom jatuh di Iran dan presidennya meninggal, saudara. Ayatullah Khomeini kalau nggak salah meninggal. Kita tahu perlindungan presiden itu pasti ketat sekali. Pengamanan mungkin punya bunker yang tebalnya sekian meter supaya kalau ada rudal, ada bom itu nggak bisa mengenai dia. Dan kalau kita lihat pesawat atau
mobil sembarangan, saudara. Bukan seperti mobil saya atau mobil saudara. Mobil kita kan kita nggak bauteri bolong, saudara ya. Bannya kena pindas ya bocor, saudara. Tetapi yang namanya mobilnya Presiden di Amerika itu ditembak nggak mempan, saudara. Bannya sekalipun bocor masih bisa berjalan. Dikasih roda nggak bisa hancur. Itu pelindungi. Manusia berusaha melindungi dirinya sedemikian rupa. Tetapi kita melihat catatan sejarah berapa banyak pemimpin negara mereka yang mati terbunuh. Penjagaan begitu luar biasa, tapi kok bisa terbunuh? Ini yang Tuhan mau katakan, perlindungan manusia. Jangan engkau mengandalkan manusia. Jangan engkau mengandalkan kekuatanmu. Jangan engkau mengandalkan kepandaianmu. Jangan engkau mengandalkan hidupmu. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan yang sanggup menjaga, yang sanggup melindungi kita. Keamanannya luar biasa. Kita lihat bagaimana Daud pada saat dia dikejar-kejar oleh Saul, saudara. Berapa kali dia mau dilempar dengan tombak, dia bisa ngeles. Berapa kali dia dikejar-kejar oleh Saul, bukan oleh 100-200 orang, tapi banyak tentara yang mengejar Saul. Dia mengejar Daud ini. Tetapi Alkitab mencatat Tuhan meloloskan, Tuhan meluputkan Daud dari mara bahaya. Karena yang menjaga Daud bukan manusia, tetapi Allah yang menjaga, Allah yang memberikan keamanan. Saudara, kalau kita melihat hari-hari terakhir, apa yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Selat yang ada di Irak itu ditutup, itu merupakan akses untuk minyak yang dikirim ke luar negeri. Kalau saat itu ditutup, maka tidak bisa minyak itu sampai ke negara-negara. Dan tadi malam saya mendengar pernyataan daripada Menteri SDM di SDM Bahlil Lahadalia. Dikatakan bahwa persediaan BBM di Indonesia ini cukup untuk 21 hari ke depan. Selanjutnya mau berusaha mau cari impor kemana? Kita sebagai anak Tuhan, mari kita lihat keadaan zaman seperti ini, kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Tuhan, Engkau yang menjaga. Tuhan, Engkau yang memberikan keamanan dalam hidupku. Karena dikatakan Tuhan memberikan perlindungan bagi anak-anaknya. Pada saat kita menerima Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibentuk oleh Roh Kudus, dan kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah, saudara. Bukan anak presiden, bukan anak pejabat, tetapi anak Allah. Yang namanya anak Allah, saudara. Kalau kita punya anak ya, anak kita ini umpamanya, ya jangan sampai ya, umpamanya anak kita diculik orang, apakah kita akan diam saja, saudara? Matamu di mana? Diculik orang, kapok ya. Kita nggak bisa seperti itu. Kita akan membela anak kita. Kita akan membela anak kita. Anaknya sebagai orang tuanya nggak terima. Sudah kan? Pada saat anak-anak di tempat saya, pada saat masih kecil itu ada anak-anak yang biasanya kegiatan kalau kancangnya dulinan. Yang namanya anak kecil, dulinan panah-panah atau dulinan apa, dulinan kereta atau kelas 1, anak dipukul, saudara. Temannya dipukul, terus wadul dari ibu ini. Nah, dalam waktu kemudian ibu tuanya pada teko, kegiatan, saudara. Anaknya disukun, ibu ini satu. Ini maksudnya ini orang tua itu nggak rela, dia akan membela anaknya. Demikian pula Tuhan. Kita ini sebagai anak Tuhan, maka Tuhan akan membela, Dia akan menjaga kita, menolong kita. Di Ulangan pasal 28 ayat yang ke-7, Tuhan
Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Ini berbicara tentang pembelaan Tuhan. Ada musuh, ada orang yang menyerang, ada orang yang mau mengancam kehidupan kita. Di sini dikatakan justru Tuhan yang membela, Tuhan yang berperang. Ada suatu saat pada saat Israel mengalami suatu peperangan, saudara, dia mustahil bisa mengalahkan. Tapi pada saat tangan Musa terangkat, disuruh dikuatkan bangsa Israel. Di pada tangan Musa lemah, dikuatkan bangsa Amalek. Ini berbicara Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberikan kemenangan. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tetapi karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tembok Yeriko gak mungkin bisa dirobohkan, saudara. Tembok Yeriko ini tebal. Di atas itu buat jalan raya, 2 kereta berkuda bisa lewat di situ. Jadi mustahil tembok itu bisa dirobohkan. Tetapi Tuhan katakan mereka disuruh mengitari tembok itu. Dan pada hari yang ke-7, putaran yang ke-7, robohlah tembok itu. Bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kedahsyatan Tuhan. Kita sadari hidup kita, jasmani kita semakin hari semakin lemah, semakin merosot. Tapi kalau hidup kita ada Tuhan yang tinggal, Dia yang memimpin, Dia pasti yang memberikan kemenangan, saudara. Mazmur 91 ayat yang pertama dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kudus. Ayat yang kedua sampai yang ke-6 saya bacakan. Akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan tubuh bertahanku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini janji Tuhan, saudara. Jangan takut menjalani hidup ini. Jangan takut dengan sesuatu yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Karena janji daripada Tuhan, sekalipun ada panah, sekalipun ada penyakit, sekalipun ada kesulitan, Tuhan akan meloloskan kita. Tuhan akan menyelamatkan kita dari jerat maut. Ini janji Tuhan, saudara. Karena apa yang Tuhan katakan, Dia tidak pernah menarik perkataan. Kalau Dia berjanji menolong kita, Dia pasti menolong kita. Kalau Dia berjanji memberkati kita, Dia pasti memberkati kita. Tergantung ketaatan kita. Apakah kita jadi orang percaya yang taat kepada Dia? Yang ketiga, saudara, kita lihat apa fungsi daripada pintu itu. Fungsi pintu adalah untuk menjaga privasinya. Itu membantu menjaga privasi penghuni rumah dengan mengontrol akses ke dalam rumah tersebut, saudara. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Alkitab dikatakan mata Tuhan melihat kita selagi bakal anak. Jadi belum lahir, belum keluar, sudah. Ya, zaman sekarang
masih usia 2 bulan, 3 bulan bisa di USG, bisa dilihat bayinya ada kehidupan. Tetapi zaman dulu pada zaman Mazmur ini belum ada, saudara. Tidak bisa lihat. Baru kalau sudah lahir baru tahu, ini anakku lanang, ini anakku itu. Dulu kan seperti sekarang anak masih di dalam kandungan 5 bulan, 6 bulan, ini seperti anakmu lanang itu wedok di USG. Zaman dulu nggak tahu. Jadi pada saat lahir baru tahu, anakku lanang, untuk ibu mirip bapaknya. Anakku wedok, ayu kowe ibu. Nggak ada juga, lahir wedok, ayu kowe tangganya, ini anak sopor. Jadi di sini pada saat itu Tuhan dikatakan, bahkan pada saat engkau bakal anakku, aku mengenal engkau, aku tahu engkau. Orang tua kita tahu kita pada saat kita lahir, tetapi Allah sudah mengenal kita jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita ada. Jadi Dia menciptakan sedemikian rupa. Saudara ini adalah ciptaan yang spesial. Di dunia ini nggak ada yang sama persis seperti saudara. Di dunia ini nggak ada yang sama persis seperti saya. Ya saya ini satu-satunya. Mungkin wajahnya sama, tetapi sidik jarinya nggak sama. Apakah ada di dunia ini yang sidik jarinya sama? Nggak ada. Sekarang jumlahnya dilihat sidik jari itu berbeda. Jawab jari itu enggak sidik jari ini. Si Maria sidik jarinya ini. Si ini sidik jari ini. Kok bodoh ya? Tuhan nggak pernah lihat cara. Kita saja manusia disuruh menggambar wajah orang, umpamanya 10 orang terus bingung kan? Aduh wajah siapa ya? Tetapi Tuhan, coba kita kaca, kita ngaca di rumah aja, besok ngaca. Wajah saudara ini di dunia seperti itu, nggak ada. Ilmunya ambles, ya memang seperti ada yang seperti itu. Nah sekarang kan ilmunya ambles itu dimanjuri saudara, operasi plastik. Jadi di sini katakan Dia mengenal kita. Artinya kalau Dia sudah mengenal kita, jadi masa depan kita Dia yang bertanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab atas hidupmu. Dia yang bertanggung jawab atas anak-anakmu. Berapa banyak orang tua yang bingung banget, berapa banyak orang tua yang pusing nanti anak-anakku masa depannya bagaimana. Kita sebagai orang tua kita sudah berusaha, tetapi selebihnya sudah kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, berkati anak-anak. Tuhan tolong anak-anak. Karena pengenalan kita daripada kita terbatas. Tetapi Tuhan mengerti betul karakter, sifat-sifat daripada seorang Dia tahu betul. Saudara yang punya suami, punya istri, saudara apakah 100% mengenal suami atau istri saudara? Kita nggak bisa mengenal 100% suami atau istri kita. Paling hanya seberapa persen, tidak sampai 100%. Sampai detailnya kita nggak tahu. Kalau sampai seseorang tahu suaminya, istrinya bagaimana, waduh saudara, nggak akan anak gue di selingkuh, kamu punya pil, kamu punya wil. Kok tahu? Aku kan tahu hatimu, tapi orang nggak tahu, kita nggak tahu. Sehingga banyak, ya bukan banyak ya, ada suami-suaminya dikhianati oleh istrinya, istrinya dikhianati oleh suaminya, atau sebaliknya. Kenapa? Karena nggak tahu apa yang dalam hatinya. Tetapi Yesus, Dia tahu setiap hati kita. Bahkan pada saat kita menangis pun orang akan bertanya, nangis apa? Nangis kenapa? Orang nangis ada beban persoalan, nangis keculek, nangis nggak duit, nangis apa kan nggak ada bedanya. Soalnya kita nggak tahu orang itu nangisnya apa. Ada pergumulan, ada meninggal orang tuanya nangis, kita nggak tahu nangisnya apa.
Sebelum kita bertanya, kenapa kamu nangis? Tetapi firman Tuhan katakan, Dia tahu bahasa tetesan air mata kita. Jadi karena beban berat kita datang, kita berdoa keberatan, kita nggak bisa ngomong. Kita hanya nangis di depan Tuhan, kita berdoa, Tuhan, kita nggak bisa ngomong. Ngomong apa? Kita hanya nangis. Dia mengenal bahasa tetesan air mata kita. Dia menyimpan air mata kita di kirbatnya. Dia tahu, saudara. Setiap kesulitan kita, pergumulan kita, masalah yang kita hadapi, Dia tahu. Sekalipun kita nggak ngomong, kita hanya bisa nangis. Dia tahu. Saudara, kalau saudara mungkin pernah mengalami, kalau orang sudah mengalami beban yang berat, itu dia nggak akan bisa ngomong apa-apa. Dia cuma bisa nangis. Contohnya, kalau ada di kedukaan, ada seorang ibu yang meninggal, anaknya ada mamanya ada 7. Mereka ada di luar kota, pada satu mereka pulang, ketemu dengan saudaranya karena ibunya yang menangis. Apakah dia bisa ngomong, saudara? Baru turun dari mobil, nangis, gak bisa ngomong. Itu kena tanda apa? Karena duka, karena beban. Tetapi Tuhan mengetahui tetesan air mata kita, dan Dia tahu. Dan Dia yang akan menghapus segala air mata kita. Dia yang menghapus duka kita. Dia yang akan menghapus segala kesulitan kita. Dia akan yang menanggung kita. Dia akan menggendong kita. Mungkin karena kita nggak kuat. Karena kita nggak kuat, Dia yang menggendong kita. Ada suatu kisah yang lama atau cerita lama, sudah ilustrasi lama, mungkin sudah pernah mendengar. Ada orang yang dikatakan Tuhan ngomong kepada orang ini, kalau masih ada tapak kaki di pasir itu, kan dia berjalan. Kalau masih ada 2 tapak kaki di pasir itu, berarti aku masih akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Dia berjalan terus, dia masih lihat ada 2 tapak kaki. Jalan terus, saudara, dia lelah, dia capek. Dia katakan, dia hanya melihat 2 tapak kaki itu. Dia katakan, Tuhan, Kau sudah meninggalkan aku. Tapi Tuhan katakan, itu bukan kakimu, tapi itu tapak kakiku. Aku di mana, Tuhan? Engkau dalam gendonganku. Saudara, Tuhan mengetahui kemampuan kita. Kalau kita sudah tidak bisa menanggung beban, persoalan, kesulitan, Dia yang menggendong kita. Karena Dia mengenal kita. Sebelum kita bakal anak, sebelum kita jadi, Dia yang menjaga kita. Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berdoa secara pribadi dan tidak perlu memberitahu orang lain. Jadi Dia itu menjaga privasi kita. Dia ini ingin menyendiri. Tuhan ingin kita ini hanya berjumpa dengan Dia. Gak ada yang lain. Dia mau supaya kita meluangkan waktu yang khusus kepadanya, di mana gak ada kesibukan dunia ini. Masuk ke kamar dan tutup pintu, berdoa di situ. Maka Bapamu yang di surga, yang tersembunyi, yang akan mendengar dan menjawab doa saudara dan saya. Ya, doa yang Yesus ajarkan berbeda dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi berdoa, saudara katakan apa? Dia berdoa di tikungan-tikungan jalan. Dia berdoa di pasar-pasar. Dia berdoa di tempat-tempat supaya orang lihat, supaya orang tahu, ini loh orang Farisi, dia suka berdoa, hidupnya dekat dengan Tuhan, doanya manjur. Dia ini orang kudus, orang suci. Tetapi yang Yesus katakan apa?
Kamu jangan seperti orang lain. Dia ini seperti kuburan. Jobone api, jobone putih, dicat putih, tapi jerone penuh dengan tulang belulang. Jerone penuh dengan kotoran. Sudah tertolak, sudah. Tetapi Tuhan katakan, aku akan mendengar, aku akan memperhatikan orang yang mau berdoa datang kepada secara khusus tanpa orang lain tahu. Juga kalau kamu berpuasa, jangan seperti orang Farisi, tetapi minyaki wajahmu supaya engkau tidak kelihatan puasa. Supaya apa? Bapamu yang di surga yang tahu, dia yang akan membalasnya kepada. Kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan sampai tahu. Jadi biarlah setiap pemberian kita, doa kita hanya tujukan kepada Dia. Dia yang mengenal hati kita, Dia yang tahu hidup kita, Dia yang memperhatikan setiap kehidupan saudara dan saya. Yang terakhir, saudara, pintu sebagai pengatur suhu ruangan, supaya ruangan itu stabil. Kalau di kantor-kantor, saudara, kalau ada AC-nya, kalau pintu terbuka, itu AC-nya nggak bisa dingin. Jadi pintunya ditutup supaya di dalam ruangan itu suhunya stabil, nggak panas. Jadi pintu itu salah satunya sebagai pengatur suhu supaya ruangan itu stabil, nggak panas, nggak dingin. Malaki pasal 3 ayat ke-16. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Saudara, Tuhan itu nggak pernah berubah kasihnya. Yesus katakan dia tetap sama dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kesetiaannya nggak berubah, mujizatnya nggak pernah berubah, kasih setianya, pemberiannya nggak pernah berubah. Yang berubah itu kadang-kadang kita, saudara. Tetapi orang yang seringkali, ya Tuhan, Engkau tidak menolak aku tidak seperti dulu. Tuhan, Engkau tidak memberkati aku seperti dulu. Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah ini kita. Tuhan katakan, dia saja menjadi penghalang doamu itu adalah segala kerjaanmu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah itu adalah dosa-dosa kita yang menjadi pemisah. Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Nah, kalau manusia itu bisa berubah, penglihatan kita berubah. Dulu pada saat kita masih muda, kita bisa lihat tulisan dengan jelas. Tetapi rasa usia tambah tua, waduh, buruk, saudara. Tapi nanti kalau duit saya ketok. Ya. Orang lain seperti itu. Mbak, iki apa mbak mau nih mbak? Mbuh yo. Iki duit piro mbak? 100.000 euro, saudara. Dan pendengaran manusia juga berubah. Dulu kita tajam dengan, tapi karena usia, saudara, pendengarannya berubah. Enggak, sudah rumah, saudara. Orang tua biasanya kalau mbak sampai sudah rumah, oh iya tadi. Sudah rumah kalau budek itu podo, saudara. Tapi sudah rumah itu untuk memperhalus, saudara. Tapi ya bahasa kasarnya ya budek itu, saudara. Sudah rumah itu karena usianya masih seperti itu, wajar. Jadi anak-anak muda kalau menghadapi orang tua yang sabar, saudara. Kadang-kadang kalau kita sama orang tua, wah, wah, ngomongnya agak keras sedikit supaya bisa mendengar, saudara. Jadi di sini manusia itu serba terbatas, nggak bisa stabil. Dulunya cantik, dulunya ganteng, tapi kalau sudah tambah tua, sudah wis mulai keriput, rambutnya mulai putih. Itu memang keadaan manusia seperti itu. Gak ono omong sayu sampai tua, gak ono, saudara. Lek tua ya seperti itu. Bapak-bapak juga seperti itu, masih muda gagah-gagah. Tapi nanti lama tunggu usia 70 sudah mulai, saudara. Itu kan manusia. Tetapi Tuhan katakan dia ini sebagai pintu pengatur tetap stabil.
kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita kepada kita dengan berkelimpahan, tidak terbatas. Tetapi pada saat iman kita, bukan Tuhan yang berubah, tetapi kadang kita yang berubah. Kasih-Nya nggak pernah berubah, tapi kadang kita, kasih kita yang berubah. Kesetiaan kita, pelayanan kita. Mari menjalankan dagangan Yesus yang kedua kali, kita semakin setia beribadah kepada Tuhan. Apa sih kita cari dalam dunia ini, saudara? Bahwa kita semua apa yang sebenarnya kita cari dalam dunia ini? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Sebenarnya apa yang kita cari dalam dunia ini? Orang bekerja lebih pagi, dia punya rumah, dia punya kekayaan banyak, tetapi yang mereka butuhkan di akhir hidupnya hanya 1 meter kali kilometer. Dia nggak bisa bawa apa-apa. Tetapi mari kita cari Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Segala dosa-dosa kita sudah ditanggung-Nya. Keselamatan kita hanya mencari Tuhan. Kita hanya butuh Tuhan. Kita hanya perlu Tuhan. Buat apa kita memiliki segala syukuran? Bukan berarti kita nggak perlu kekayaan, nggak butuh Tuhan. Buat apa? Firman, buat apa orang itu mempunyai segala sesuatu dalam dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya, tidak mendapat keselamatan. Mari kita semakin giat, kita beribadah setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan pujikan yang disembah oleh Yesus. Pelayan-pelayan perjamuan boleh maju di depan. Saya nggak tahu biasa di tempat ini, tapi di tempat saya hari yang pelayan boleh maju ke depan. Jemaat duduk dulu. Kita akan pujikan pujian yang disembah Yesus. Bahwa kita berdoa, baru perjamuan suci bisa dibagikan kepada jemaatnya. Yes.
Kuduskan kami seluruh pelayan-pelayan, kuduskan kami seluruh jemaat Tuhan. Sehingga perjamuan kudus ini kuasa-Mu dinyatakan, kuasa-Mu diberikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melayani perjamuan suci dalam nama Tuhan Yesus. Yang kusembah nyanyi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan, dan pada saat ini akan bersatu bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Yesus buat darah, buat keselamatan, buat kesembuhan, buat pemulihan Tuhan. Kami percaya mungkin ada yang lemah pada saat ini, mungkin ada yang sakit. Kami percaya kami minumnya, kesembuhan, kesehatan dinyatakan. Terima kasih, kita akan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Kami perlu Engkau, Yesus. Kami perlu Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau, Yesus. Jesus, 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 Jesus. Soal Yesus, kuatkan kami, kuatkan anak-anak Tuhan, kuatkan jemaat bertempat ini, Yesus. Keberi eklesia diberkati oleh Tuhan. Mereka yang bergantung berharap kepada Engkau, mengandalkan Engkau, Tuhan Yesus. Jesus, Jesus, boleh, Jesus, 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 boleh. Господи, Иисус, 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 болeh, Господи, Господи, Иисус, 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 болeh, Иисус, Иисус, болeh. И Господи, Иисус, Иисус. Господи Иисус, 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 Иисус. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang khawatir Kau berikan roh keberanian, Tuhan Yesus. Kami berdoa mungkin yang datang yang lemah dengan beban berat, dengan masalah. Kami tidak tahu menjadi masalah khusus mereka, tapi pada sore ini berdoa di dalam nama Yesus dipulihkan, di dalam nama Yesus ditolong. Kami berdoa hamba-hamba yang usia sudah tua, Tuhan Engkau menopang mereka, Engkau menolong mereka, Engkau berikan kekuatan kepada mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya mulai berjalan Tuhan pada malam hari Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Hamba berhenti berkata-kata, tapi kami percaya firman dan Roh Kudus-Mu memimpin menerangi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selain itu, silakan saudara dipuji.
untuk berkat firman Tuhan dan Roh Kudus pada Tuhan memberkati ini. Pengumuman seperti biasa, hari Minggu sekolah Minggu jam 8 pagi dan hari Minggu pistol rumah tangga. Hari Minggu pistol rumah tangga di rumah Bapak Tuhaji. Hari Minggu kita pistol rumah tangga di rumah Bapak Tuhaji seperti biasa jam 5 dan kita seperti biasa. Demikian pengumuman dan kita tutup kebaktian kita akan dilakukan. Percaya kami semua yang hadir diberkati oleh Tuhan, sawalah dan apa yang dikerjakan oleh jemaatmu diberkati oleh Tuhan. Ajar kami setia beribadah kepada Engkau Tuhan. Bapa, kami serahkan buat pekerjaan di PDA Gracia di tempat ini, biar banyak jiwa-jiwa yang menangkan kebaikan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka sudah lama dia datang, mereka boleh kembali berbakti bersama-sama dengan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Juga kami berdoa Bapak atau juga buat keluarga besar di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati untuk kelanjutan pekerjaan tempat ini. Biar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan juga berbangsa negara kami Indonesia. Buat Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, dari DPR, MPR, TNI Polri, dari KPK, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa sampai tingkat RW/RT, semua yang diberkati oleh Tuhan. Memberikan hikmat marifat buat bangsa kami Tuhan, para pemimpin negeri ini. Tuhan kan juga bawa dalam doa buat peperangan yang di Timur Tengah. Tuhan kiranya Engkau menolong Tuhan, sehingga semuanya boleh terjadi oleh pertolongan daripada Tuhan, yang boleh berakhir juga oleh pertolongan daripada Tuhan. Khususnya kami bangsa Indonesia, Tuhan Yesus, kami tetapi oleh Tuhan tetap dalam berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami anak akan pulang. Kiranya Kau menyertai perjalanan kami, tibakan kami di rumah dalam keadaan selamat. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persaudaraan Allah Roh Kudus, sehingga kasih dan karunia menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Ulanglah menjalankan berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.